Oke, sekarang kita akan membahas mengenai APGAR dan Down Score. APGAR itu singkatan dari appearance atau skin color, kemudian P, pulse-nya, denyut nadinya, G, creaminess atau reflex irritability, E, activity muscle tone, dan E, respiration. Jadi kalau kita lihat dari berakhir itu kita lihat bagaimana warna kulitnya. Kalau misalnya warna kulitnya pucat atau kebiruan di semua badan, maka disebut cyanotic, itu poinnya 0. Kalau misalkan bayinya itu di badannya aja yang pink tapi akralnya atas bawah ekstremitasnya biru, disebut acrocyanosis, itu poinnya 1. Kalau misalkan semuanya itu pink maka poinnya 2. Kemudian dari pulse-nya, kalau no pulse itu absen, berarti poinnya 0. Kalau denyutnya di bawah 100 kali per menit, poinnya 1. Kalau di atas 100 kali per menit, maka poinnya 2. Kemudian untuk grimace-nya, refleksnya, kalau yang 0 itu dia no response, diem aja seperti ini. Kemudian kalau yang 1, dia responsnya ada tapi minimal terhadap stimulasi. Kalau yang bagus itu dia responnya baik, terus kemudian menangis, bersin, atau ekspresinya kurang lebih seperti ini ya, jadi poinnya 2. Kemudian kalau yang activity tonus ototnya, kalau benar-benar lemah banget mulai gitu, nggak ada gerakan sama sekali, 0. Tapi kalau dia ada fleksi dari lengan dan kakinya, dia itu poinnya 1. Kalau dia geraknya aktif, bagus ya, berarti itu poinnya 2. Untuk respirationnya, kalau nggak nafas atau absen berarti 0. Kemudian kalau nafasnya nggak teratur dan lebih lambat dan juga lemah, maka poinnya 1. Tapi untuk bayi sehat itu dia kalau bagus kondisinya strong nice-nya ya, atau disebut vigorous. Nah, nanti di total dari poin-poinnya ini, nah kalau misalkan dia 7-10 berarti itu bayi normal, vigorous baby. Ini untuk pengecekannya itu dilakukan pada 1 menit pertama dan 5 menit selanjutnya setelah bayi itu lahir. Kalau yang normal tadi kita lihat 7-10, kalau yang asfiksia berat itu dia 0-3. Di tengah-tengahnya berarti yang asfiksia sebenarnya. Sekarang kita bahas mengenai Down score. Down score itu kita lihat dari pernafasannya, retraksi ada atau enggak, cyanosis, air intake, dan merintih. Jadi kalau misalkan kita hitung pernafasannya kurang dari 60 kali per menit, kemudian retraksinya tidak ada, cyanosis nggak ada, air entry atau darah masuknya bilateral baik duanya, kemudian apakah ada merintih, nggak ada merintih, berarti normal semua ya. Kalau dihitung 0 kan, nanti dihitung lagi, dicek kalau misalkan pernafasannya 60-80, ada retraksi ringan, cyanosisnya hilang dengan pemberian O2, kemudian ada penurunan ringan untuk udara masuk, dan merintihnya itu terdengar tapi pakai penggunaan stetoskop. Kalau di total nanti ada 1-3, maka itu tidak ada gawat nafas. Nah, terus apabila nanti pernafasannya itu lebih dari 80 kali per menit ya rate-nya, kemudian ada retraksi yang berat, dan cyanosisnya menetap meskipun sudah dikasih oksigen, kemudian tidak ada udara yang masuk, dan merintihnya langsung terdengar tanpa penggunaan stetoskop. Nanti di total apabila lebih dari sama dengan 7 skornya, maka ancaman gagal nafas. Apabila skornya 4-6 itu termasuk gawat nafas, di bawahnya tidak ada gawat nafas, di bawahnya maksudnya nilainya 1-3. Semoga bermanfaat.